Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Basi. Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Marilah kita memulai akan tugas dan pekerjaan kita dengan mendasari, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sungguh baik, yang selalu memelihara akan kehidupan kami. Terlebih lagi sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami, sehingga pagi hari ini kami tetap ada dalam perlindungan-Mu. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, yang berasal daripada-Mu. Bapa, kami hendak memulai tugas dan pekerjaan kami. Kami rindu Tuhan mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kami yang mendengarnya, kami boleh memahami dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, agar kami boleh menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang mendasari kita pada pagi ini diambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Mazmur 139 ayat 16. Dan yang kedua Matius 6 ayat 25. Mazmur 139 ayat 16, demikian firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Matius 6 ayat 25 sesuai dengan puji dan janji, janganlah khawatir akan hidupmu. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang menuntun kita pada pagi ini sebelum memulai akan tugas dan pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki 2 minggu tahun 2023 ini. Di dalam kita memasuki tahun ini banyak hal yang kita dengar dari berita-berita, baik lewat televisi atau juga lewat hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun kegelapan. Tahun ini adalah tahun yang sulit karena segala sesuatunya akan serba naik. Bahkan dikatakan akan terjadi krisis secara global. Sehingga pastilah kita akan merasa khawatir akan keadaan di tahun ini yang terjadi. Kita bisa khawatir bagaimana masa depan kehidupan kita, anak-anak kita. Kita khawatir untuk dapat pekerjaan yang baik, ataupun masalah ekonomi kita dalam rumah tangga kita. Atau mungkin bagaimana nanti masa depan anak-anak kita. Karena kesulitan yang terjadi, yang dikatakan di dunia ini, bahkan juga di Indonesia termasuk. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini menegur kita, menasehati kita, sehingga kita akan berjalan di jalan Tuhan yang benar. Oleh karena itu marilah kita mencari jalan keluar sesuai dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia normal, memang pastilah kita khawatir di dalam mendengarkan berita-berita yang sungguh tidak menyenangkan, di mana COVID-19 belum berakhir, sudah terjadi bencana alam di sana-sini. Terlebih lagi berita-berita yang tidak menyenangkan hati kita, seperti dikatakan akan terjadi krisis karena semua barang-barang naik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah
Rasa kekhawatiran itulah yang menguasai diri kita. Karena dengan kekhawatiran itu menguasai diri kita, maka kita akan menjadi lemah. Bahkan kita akan menjadi gelisah, cemas, dan takut. Karena itulah sesungguhnya maksud atau arti daripada kekhawatiran, yaitu gelisah, rasa takut, rasa cemas, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kekhawatiran itu menguasai diri kita, maka kita bisa kehilangan damai sejahtera. Bisa iman kita menjadi lemah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita harus bertindak atau berbuat, atau bagaimana kita dapat mengatasi rasa kekhawatiran itu. Mari kita kembali melihat dari ayat yang sudah kita baca tadi dari Mazmur 139 ayat 16 dan Matius 6 ayat 25. Di sini saya dapat memahami daripada kebenaran firman Tuhan ini yang harus kita jalani bersama, yaitu ada 3 hal yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah percaya. Tetaplah percaya kepada Tuhan, mempercayai hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita ada bukan kebetulan, bukan keinginan kita. Kita ada dirancang dan diciptakan istimewa di mata Tuhan. Jadi kita ada jauh sebelumnya. Tuhan sudah tentukan hidup kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan sudah mempersiapkan masa depan hidup kita. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir. Tetaplah percaya. Peganglah janji Tuhan dan tetap beriman kepada Allah yang telah menciptakan dan yang memelihara setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, berserah diri. Tuhan menghendaki kita selalu berserah kepadanya. Tetap beriman, bergantung hidup kita kepada Tuhan sebagai penolong yang sejati. Ketika kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, akan masa depan anak-anak, akan ekonomi hidup kita, dan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita tetap berserah sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena Tuhan akan mendandani hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah khawatir dan tidak pernah berkekurangan. Kemudian yang ketiga, teruslah bekerja keras atau berusaha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ketika Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hidupmu, kata khawatir itu kita dapatkan di dalam Alkitab ada 360 kata yang mengatakan khawatir. Di sini Tuhan Yesus memberi motivasi kepada kita agar kita terus berusaha, terus bekerja. Karena ketika Tuhan mengatakan jangan khawatir, itu bukan berarti kita tidak memikirkan kebutuhan hidup kita sehari-hari, atau kita tidak memikirkan bekerja atau berusaha. Tetapi kita terus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita terus bekerja, terus berusaha. Tetapi janganlah pekerjaan itu yang menguasai hidup kita. Hanya pekerjaan, usaha-usaha kita yang menguasai hidup kita. Sehingga kita sering lupa mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap usaha kita, sehingga akhirnya kita menjadi khawatir. Terlebih lagi apabila kekhawatiran menguasai hidup kita, apa yang akan terjadi? Tentu
kita akan bisa jadi stres. Kita tidak bisa tidur, gelisah, bahkan mungkin sampai imun kita, tubuh kita turun sehingga kita bisa jatuh sakit. Nah, oleh karena itu diingatkan kepada kita semua, janganlah pekerjaan itu menguasai hidup kita, tetapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Seperti firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bila Tuhan kita andalkan dalam hidup kita, maka percayalah Tuhan pasti memperlengkapi hidup kita. Tuhan akan berperkara kepada kita. Tuhan tidak akan pernah diam. Satu hal yang harus kita ingat, janganlah kekhawatiran itu menguasai diri kita, sehingga kita mudah emosi, berkata-kata yang tidak benar. Tapi tetaplah mengandalkan Tuhan, tetap percaya, berserah diri kepada Tuhan, dan tetap berusaha selama kita masih hidup di dunia. Yakinlah apapun yang akan terjadi dalam tahun 2003 ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita terlantar. Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita menderita. Tuhan pasti menolong kita, asal kita tetap percaya dan berserah kepada Tuhan, dan teruslah bekerja atau berusaha, sehingga Tuhan tetap mendadani kita, karena hidup kita sangat penting di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memelihara. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada iman kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai penolong yang sejati di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menyertai dan memberkati hidup kami, bahkan yang selalu mendandani kami setiap waktu. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur pada hari ini, karena Tuhan telah mengingatkan kepada kami, agar kami senantiasa percaya kepadamu atas pertolongan dan perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tetap berserah, mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami boleh menerima keberhasilan. Kami boleh menerima berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam kami memasuki tahun 2023 ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan terus berperkara kepada kami. Tuhan terus memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, agar mereka semua juga menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, tetap percaya dan berserah diri, serta selalu berusaha, sehingga Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan ataupun usaha anak-anak-Mu, terlebih lagi juga dalam pendidikan anak-anak-Mu. Tuhan memberkatinya. Anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati, agar mereka memperoleh pekerjaan yang tepat, yang dapat menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu saat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Kiranya Tuhan memberkati pergumulan jemaat-Mu, memberikan jalan keluar yang terbaik. Jangan biarkan mereka keluar mencari jalan dan keluar daripada Tuhan, tapi biarlah mereka berserah kepada Tuhan, sehingga dia menemukan jalan yang tepat. Berkati jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan kiranya memberikan pemulihan, agar mereka menerima kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang bangun pagi mencari Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh Tuhan, firman-Mu, kebenaran-Mu yang menuntun setiap langkah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara,
sarapan rohani kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beraktivitas. Shalom.